Pernahkah kita benar-benar berhenti sejenak dan mempertanyakan dari mana pikiran kita berasal? Apakah setiap gagasan yang muncul dalam benak kita adalah hasil dari pemikiran murni yang lahir dari dalam diri? Ataukah ia sebenarnya hanyalah gema dari suara-suara yang pernah kita dengar sebelumnya? Sebagian besar orang menjalani hidup dengan keyakinan bahwa setiap ide, perasaan, dan opini yang mereka miliki adalah milik mereka sepenuhnya, otentik, orisinal, dan muncul dari pemikiran mereka sendiri. Kita menganggap bahwa cara kita melihat dunia, bagaimana kita merespons berbagai peristiwa, bahkan bagaimana kita menilai diri sendiri, semuanya merupakan refleksi sejati dari siapa kita. Namun, seberapa sering kita menguji kebenaran asumsi ini? Jika kita mau menelusuri lebih dalam, kita akan menyadari bahwa banyak dari apa yang kita anggap sebagai pemikiran kita sebenarnya telah tertanam jauh sebelum kita memiliki kesempatan untuk mempertanyakan atau memilihnya. Sejak kecil, kita telah dibanjiri oleh kata-kata orang tua, nasihat guru, opini teman, pengaruh media, hingga norma budaya yang mengelilingi kita. Kita menyerapnya seperti spons, seringkali tanpa sadar dan tanpa bertanya apakah itu benar-benar sejalan dengan inti terdalam diri kita. Lihatlah bagaimana seseorang bisa tumbuh dengan keyakinan bahwa sukses berarti memiliki karier mapan dan materi berlimpah, sementara yang lain meyakini bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan dalam ketenangan batin. Apakah keyakinan ini muncul secara spontan dari diri mereka sendiri, ataukah itu hanya warisan dari lingkungan yang membentuk mereka? Kita seringkali tidak menyadari bahwa pemikiran kita bukanlah entitas yang sepenuhnya independen. Bahkan, dalam banyak kasus, kita hanya menjadi wadah bagi ide-ide yang diwariskan dari generasi ke generasi. Keyakinan tentang benar dan salah, baik dan buruk, bahkan cita-cita dan ketakutan kita pun bisa jadi bukanlah hasil dari eksplorasi pribadi, melainkan sekadar hasil dari pola pikir kolektif yang telah ditanamkan dalam diri kita sejak lama. Menyadari bahwa tidak semua pikiran adalah milik kita adalah langkah pertama menuju kebebasan intelektual. Jika kita hidup dengan keyakinan bahwa setiap pemikiran yang muncul dalam benak adalah cerminan mutlak dari diri kita akan terus terperangkap dalam arusnya tanpa pernah benar-benar memahami siapa diri kita yang sebenarnya. Namun, ketika kita mulai mengamati pikiran dengan lebih kritis, kita membuka ruang untuk memilah mana yang benar-benar mencerminkan nilai dan esensi terdalam kita, dan mana yang hanyalah hasil dari pengaruh luar yang selama ini kita terima tanpa pertimbangan. Dan disinilah perjalanan menuju kesadaran yang lebih dalam dimulai. Sebab, untuk menemukan diri yang sejati, kita harus terlebih dahulu berani mempertanyakan, apakah pikiran ini benar-benar milikku? Sejak saat kita membuka mata di dunia ini, kita tidak pernah benar-benar sendirian. Kita lahir ke dalam lingkungan yang telah lebih dulu ada, dengan nilai-nilai, kepercayaan, aturan, dan harapan yang telah lama tertanam di dalamnya. Tanpa disadari, sejak kecil kita menyerap semua itu seperti tanah yang menerima hujan, membiarkan segala sesuatu meresap ke dalam diri kita, tanpa pernah mempertanyakan apakah itu benar-benar milik kita, atau hanya warisan dari luar. Bayangkan seorang anak yang tumbuh di lingkungan yang menyanjung kesuksesan material sebagai tolok ukur kebahagiaan. Sejak dini, ia mendengar bahwa hidup yang baik berarti memiliki gelar tinggi, pekerjaan bergengsi, dan rumah mewah. Narasi ini begitu sering diulang hingga, tanpa pernah diuji, ia menerimanya sebagai kebenaran mutlak. Di sisi lain, ada anak yang dibesarkan dalam budaya yang lebih menekankan kehidupan sederhana dan harmoni dengan alam. Baginya, kebahagiaan mungkin tidak terletak pada materi, melainkan dalam ketenangan dan kebersamaan. Dua individu, dua cara pandang, dua definisi kebahagiaan, bukan karena mereka memilihnya, melainkan karena mereka menyerapnya. Setiap opini yang kita pegang, setiap keputusan yang kita buat, seringkali merupakan refleksi dari pengalaman dan budaya yang kita serap, bukan hasil pemikiran yang benar-benar lahir dari kehendak bebas. Kita tumbuh mendengar orang-orang berbicara tentang cinta, kesuksesan, kegagalan, dan kebahagiaan dengan definisi yang telah diwariskan turun-temurun.
Kita menerima begitu saja bahwa hidup harus mengikuti jalur tertentu, bahwa ada langkah-langkah yang dianggap benar dan ada jalan yang dianggap keliru. Tapi, pernahkah kita bertanya, apakah saya benar-benar percaya pada semua ini, atau hanya mengikuti pola yang diberikan kepada saya? Pengaruh sosial bekerja secara halus, seringkali tanpa kita sadari. Media, misalnya, menampilkan gambaran ideal tentang kehidupan, mengukir dalam benak kita standar kecantikan, keberhasilan, dan kebahagiaan. Kita mulai merasa bahwa jika kita tidak memenuhi standar itu, maka kita kurang berharga. Begitu pula dengan norma budaya. Mereka menentukan bagaimana kita harus berbicara, berpakaian, bahkan bagaimana kita harus bermimpi. Namun, bukan berarti kita sepenuhnya tanpa kuasa. Kesadaran adalah kunci. Saat kita mulai menyadari bahwa banyak dari apa yang kita anggap sebagai pemikiran kita hanyalah hasil dari lingkungan dan pengaruh sosial, kita bisa mulai memilah mana yang benar-benar mencerminkan diri kita dan mana yang hanya tempelan dari luar. Melepaskan diri dari pengaruh ini bukan berarti menolak semuanya, tetapi menjadi lebih sadar akan apa yang kita pilih untuk percaya. Karena pada akhirnya, kebebasan berpikir sejati bukanlah tentang menghindari pengaruh, tetapi tentang memiliki keberanian untuk mempertanyakan, memilah, dan membentuk keyakinan yang benar-benar selaras dengan hati kita. Pernahkah Anda mencoba untuk tidak memikirkan sesuatu, hanya untuk mendapati bahwa pikiran tersebut justru semakin kuat? Seperti ketika seseorang berkata, "Jangan bayangkan gajah berwarna biru." Dan tiba-tiba gambaran itu muncul di benak Anda tanpa bisa dicegah. Ini adalah bukti sederhana bahwa kita tidak memiliki kendali penuh atas pikiran kita, meskipun kita seringkali merasa sebaliknya. Pikiran muncul secara spontan, seringkali tanpa izin, seperti tamu yang datang tanpa diundang. Kita bisa duduk diam dalam ketenangan, tetapi tiba-tiba benak kita dipenuhi oleh ingatan lama, kekhawatiran tentang masa depan, atau sekadar lagu yang kita dengar sepintas tadi pagi. Kita tidak memanggil pikiran-pikiran itu, mereka datang dengan sendirinya, dan yang lebih menarik, semakin kita berusaha mengusirnya, semakin mereka bertahan. Kita hidup dalam ilusi bahwa kita sepenuhnya mengendalikan pikiran kita, bahwa kita bisa memilih apa yang ingin kita pikirkan, dan kapan ingin memikirkannya. Tapi, jika itu benar, mengapa kita begitu sering terjebak dalam lingkaran kekhawatiran, overthinking, atau kenangan yang menyakitkan? Jika kita benar-benar memiliki kendali, mengapa kita tidak bisa sekadar memilih untuk hanya memikirkan hal-hal yang membahagiakan? Kenyataannya, kita bukanlah penguasa pikiran, melainkan lebih sering menjadi pengamat yang tak berdaya. Pikiran bekerja seperti arus sungai yang terus mengalir, membawa berbagai gambaran, suara, dan sensasi tanpa henti. Terkadang arusnya tenang, tetapi di lain waktu ia deras dan penuh gejolak. Kita bisa berusaha melawan arus, mencoba mengendalikannya, tetapi semakin kita melawan, semakin kita terseret. Inilah perangkapnya, semakin kita mencoba menekan pikiran yang tidak kita inginkan, semakin kuat mereka menancap dalam kesadaran kita. Ini disebut sebagai efek pantulan pikiran. Semakin kita menolak suatu pemikiran, semakin ia kembali dengan intensitas yang lebih besar. Seperti bola yang ditekan ke dalam air, semakin dalam kita menekannya, semakin kuat ia memantul kembali ke permukaan. Jadi, jika kita tidak bisa mengontrol pikiran sepenuhnya, lalu apa yang bisa kita lakukan? Jawabannya bukanlah berusaha menguasai mereka, melainkan belajar untuk melepaskan diri dari jeratan mereka. Daripada berusaha melawan atau menekan pikiran, kita bisa mulai mengamati mereka dengan jarak tertentu, mengenali mereka sebagai sesuatu yang datang dan pergi, bukan sebagai cerminan sejati dari diri kita. Ketika kita memahami bahwa pikiran hanyalah peristiwa mental yang berlalu seperti awan di langit, kita mulai membebaskan diri dari ilusi kontrol. Kita tidak perlu selalu percaya pada setiap pikiran yang muncul, apalagi membiarkan mereka menentukan siapa kita. Dan disitulah letak kebebasan sejati, bukan dalam mengendalikan pikiran, tetapi dalam melepaskan kebutuhan untuk mengendalikannya. Kita seringkali terjebak dalam perangkap yang sangat halus, yaitu identifikasi dengan pikiran kita sendiri.
Sejak kecil, kita diajarkan untuk mengenali diri kita melalui pikiran dan perasaan. Aku merasa cemas, berarti aku orang yang cemas. Aku merasa takut, berarti aku orang yang takut. Pikiran datang dan pergi, tetapi kita seringkali merasa seolah kita adalah pikiran-pikiran itu, seolah mereka adalah inti dari siapa kita. Ketika kita mengidentifikasi diri dengan pikiran, kita mulai terperangkap dalam ilusi tentang siapa kita sebenarnya. Setiap kali ada pikiran negatif yang muncul, aku tidak cukup baik, aku tidak akan pernah berhasil, atau aku tidak pantas dicintai, kita langsung merasakannya sebagai kebenaran yang tak terbantahkan. Kita menyadari, tetapi sekaligus terjebak, seolah pikiran-pikiran itu adalah bagian dari esensi diri kita. Dalam proses ini, kita kehilangan pandangan tentang siapa kita di luar pikiran-pikiran tersebut. Pikiran bukanlah diri kita, dan kita bukanlah pikiran kita. Pikiran datang dan pergi seperti angin yang berhembus, tetapi kita yang mengamati angin tersebut tetap ada. Kita adalah pengamat, bukan peran yang dimainkan dalam drama mental kita sendiri. Namun, terlalu sering kita melupakan peran ini dan